Raihlah mimpi dengan cara memantaskan diri ini ya. Kejarlah mimpimu, raihlah mimpimu dengan cara memantaskan diri ini. Ila hadratin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musyrifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi wujudihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin kathiran nawali ya hasanal bi 'alihi ya qa'iman bil zawali mujamilan bi tarwal hamdul minna wa tarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al-hikmah wa ilham al-malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min lida'i wa nuruhu dalilul liqalbi Rabbi mati'ani bi sirri huru
wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibais sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni, ya sahibai sijni, wahai sahabatku, sahabat sepenjaraku. A'arbabun, apakah Tuhan-Tuhan, mutafarriquna, yang terpisah-pisah atau yang bermacam-macam, khairun, lebih baik menurut kalian, amillahul wahidul qahhar, ataukah Allah yang Maha Esa, yang lebih baik dan yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, lebih baik. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara atas tuduhan, atas fitnahan yang menimpa dirinya, hal itu dilakukan untuk membersihkan nama baik dari majikannya, dari tuduhan yang menimpa kepada Kanjeng Nabi Yusuf, yaitu berupa perlakuan yang menjijikkan, berupa pemerkosaan yang dituduhkan kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Itu semua dilakukan agar majikannya yang bernama Siti Zulaikha terbebas dari tuduhan, terbebas dari pembicaraan bahwasanya seorang majikan memaksa pelayannya untuk melakukan perbuatan yang menghinakan dan menjijikkan.
Setelah Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, ternyata dari kerajaan ada juga seorang pelayan, 2 orang pelayan juga masuk ke dalam penjara. Dan dari 2 orang pelayan ini, pelayan kerajaan ini, siapa nama rajanya? Nama rajanya siapa? Hah? Siapa nama rajanya? Ryan siapa? Ryan Al-Amr Ryan. Rajanya namanya Ryan, Raja Ryan. Juga memenjarakan 2 pelayannya, yaitu pelayan dari minuman dan juga pelayan dari makanan. Karena Raja Ryan ini terlalu lama berkuasa, sehingga Perdana Menterinya Perdana Menteri termasuk Itfir Aziz juga berkeinginan untuk melengserkannya. Makanya kalau menjabat terlalu lama, banyak orang yang ingin melengserkannya. Itu pun terjadi di negeri kita Indonesia. Sekarang sudah pas 5-10 tahun sudah cukup untuk memimpin Indonesia. Tidak usah terlalu lama, sampai puluhan tahun, 30 tahun lebih. Akhirnya banyak yang ingin melengserkannya, Raja Ryan ini. Kemudian diperalatlah pelayan-pelayan yang ada di sekitarnya. Pelayan yang pertama bernama siapa? Nabwah, bagian dari pelayan minuman, tukang melayani minumannya raja, yaitu minuman anggur. Yang kedua, pelayan siapa? Mijlas, bukan Mijlas. Pelayan dalam menyuguhkan roti, makanan raja. 2 pelayan ini oleh Perdana Menteri dibuat alat untuk membunuh raja, untuk melengserkan raja. Diperalat untuk membunuh melalui racun. Akhirnya pelayan minuman ini sekala menyuguhkan kepada raja, dia sangat cinta kepada rajanya. Sekala menyuguhkan anggur, wahai raja, jangan engkau minum nih anggur. Aku khawatir anggur ini telah diracuni. Oleh siapa? Oleh orang yang tidak suka kepada engkau. Coba kamu minum racun itu. Coba kamu minum homer itu, anggur itu. Karena mantap keimanannya, diminum. Ternyata tidak terjadi apa-apa terhadap pelayan Nabwah ini. Terus oleh raja dituduh, oh kamu berbohong, katanya ada racunnya, kok kamu nggak mati. Akhirnya
Pelayan ini karena berani berbohong kepada sang raja dimasukkan penjara. Yang kedua, yang namanya Mijlas ini menyuguhkan roti sama. Wahai raja, jangan engkau makan roti ini. Aku khawatir roti ini ada racunnya. Coba engkau makan. Tidak mau. Setelah roti itu diberikan kepada hewan, ternyata hewannya mati. Berarti kamu ini tidak setia, kamu ini. Kamu bersekongkol ingin membunuh aku itu. Bukan aja. Kamu disuruh makan, saya karena tahu kalau itu ada racunnya, makanya aku nggak mau makan. Akhirnya pelayan roti ini juga dimasukkan penjara atas tuduhan mau membunuh raja. Padahal niatnya baik, tapi disalah tompo oleh sang raja. Jadi dua-duanya masuk penjara dan bertemu dengan Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Ini semua korban dari cinta. Kanjeng Nabi Yusuf juga korban dari cinta, dimasukkan penjara. Pelayan-pelayan raja yang bernama Nabwah dan Mijlas juga korban dari cinta, dimasukkan juga dalam penjara. Jadi cinta tidak selamanya membawa kepada kebahagiaan. Namun kadang cinta jadi ujian, membawa kepada penderitaan. Jadi kalau sudah cinta sebagai ujian, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, hamba yang beriman harus bersabar seperti Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian pelayan ini bermimpi. Ada yang bermimpi memeras anggur yang namanya Nabwah. Ada yang bermimpi menyunggi roti di atas kepalanya kemudian dipatok oleh burung. Ditanyakan kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Kanjeng Nabi Yusuf ini mempunyai kelebihan mukjizat yang bisa menakwil mimpi. Kemudian setelah bertanya satu dengan yang lainnya, kenal satu dengan yang lainnya, berceritalah Kanjeng Nabi Yusuf bahwa Kanjeng Nabi Yusuf itu meninggalkan kaumnya, yang mana kaumnya itu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka termasuk kaum yang kafir. Sedangkan Kanjeng Nabi Yusuf mengikuti agama dari bapaknya, dari kakek moyangnya, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim, mempunyai anak Kanjeng Nabi Ishak, dan mempunyai anak Kanjeng Nabi Yakub. Itulah bapaknya dari Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sahibai sijni, wahai sahabat sepenjaraku, wahai sahabatku sepenjara, arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang bermacam-macam, khairun, apakah lebih baik menurut kalian? Amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa lebih baik menurut kalian? Ditanyakan oleh Kanjeng Nabi Yusuf kepada dua sahabat barunya ini, yang bernama Nabwah dan bernama Mijlas. Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah menyembah kalian min dunihi, dari selain Allah, illa asma'an sammaitumuha, kecuali nama-nama sammaitumuha yang kalian namakan kepada Tuhan-Tuhan antum oleh kalian, wa abaukum, dan juga oleh bapak kakek nenek moyang kalian.
Ma anzalallahu biha min sultan, tidaklah menurunkan siapa Allah biha dengan nama-nama itu min sultan, dari keterangan-keterangan yang ada. Jadi kebanyakan orang-orang yang kafir itu menyembah dari selain Allah, menyembah berhala-berhala, kemudian berhala-berhala itu diberi nama oleh mereka sendiri, diberi nama oleh kakek nenek moyang sendiri, kemudian diikuti oleh anak cucunya. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad ada yang diberi nama Latta, Uzza, Hubal, Manat. Itu kakek moyangnya yang memberi nama, kemudian ditiru-tiru oleh anak cucunya. Inil hukmu lillah, sesungguhnya hukum-hukum, kebijakan-kebijakan semua itu illa lillah, semuanya milik Allah. Amar alla ta'budu illa iya, memerintahkan siapa Allah agar menyembah mengabdi mereka illa iya, kecuali hanya kepadanya. Allah memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya untuk menyembah hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la mahbuba illallah, la mahbuda illallah. Dzalika dinul qayyim, demikianlah agama qayyim yang ditegakkan oleh para nabi, para rasul, dan kita juga harus menegakkannya. Dan agama Islam adalah agama yang benar. Walakinna aktsaran nasi, dan akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Makanya kalian mengaji agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya kita harus tahu kepada Allah sebelum kita menyembahnya. Jangan tiru orang-orang kafir yang cuma tahu dari kakek nenek moyangnya nama-nama dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, padahal nama-nama itu kakek moyangnya yang memberikannya. Ya sahibai sijni, wahai sahabat sepenjaraku. Amma ahadukuma, adapun ahadukuma, satu di antara mereka, yaitu Nabwah, fayasqi rabbahu khamra. Setelah bertanya keduanya kepada Kanjeng Nabi Yusuf tentang mimpinya itu, minta tolong kepada Kanjeng Nabi Yusuf untuk mentakwil mimpinya itu. Amma ahadukuma, adapun salah satu di antara mereka, yaitu Nabwah, yang bermimpi memeras anggur, ditakwil oleh Kanjeng Nabi Yusuf, fayasqi rabbahu khamra, maka engkau setelah 3 hari ini keluar dari penjara, maka engkau akan tetap menjadi pelayan, memberikan minuman rabbahu kepada raja kalian, kepada raja engkau, kepada tuan engkau, khamra, itu dari anggur. Tetap kamu akan kembali bekerja sebagai pelayan pemberi minuman anggur terhadap rajamu. Itulah takwil mimpi dari Kanjeng Nabi Yusuf. Wa amal akhar, dan adapun yang lainnya, yaitu Miklas. Apa yang terjadi? Mimpinya Miklas ini bermimpi bahwa dia menyunggi roti di atas kepalanya, kemudian roti itu dipatuk oleh burung-burung. Apa maknanya? Fayuslabu fatakul tayru min ra'sihi. Maknanya, kata Kanjeng Nabi Yusuf, bahwa engkau nanti setelah keluar 3 hari dari penjara, fayuslabu, maka engkau akan disalib oleh raja, akan dihukum salib oleh raja. Fatakul tayru min ra'sihi,
yang nantinya kepalamu tatkala disalib, maka datang burung-burung kemudian mematuk dari kepalamu. Itu takwil mimpi dari kedua pelayan yang bertanya tentang mimpinya kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Keputusan amruh dari perkara yang ditanyakan, alladzi yang fihi di dalam mimpinya itu tastaftiyan, dari keduanya yang dipertanyakan dari keduanya kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Makanya hati-hati dengan mimpinya. Mimpi itu dibagi menjadi 3. Ar-ru'ya talatun. Mimpi itu dibagi menjadi 3. Ar-ru'ya talatun. Mimpi itu ada 3. Yang pertama hadisun nafsi. Yang kedua wa tahwifus syaitan. Dan yang ketiga wa busra minallah. Jadi mimpi itu ada 3. Yang pertama hadisun nafsi, yang berasal dari dirinya sendiri. Mimpi yang berasal dari dirinya sendiri. Bunganya tidur, mulai dari siang sibuk berjualan misalnya, sampai ke bawah mimpi. Di dalam mimpinya mimpi berjualan ya. Dari siang berantem sama temannya, berantem sama tetangganya, benci sama tetangganya, sampai ke bawah mimpi. Dalam mimpinya berantem dengan tetangganya. Itu namanya hadisun nafsi. Yang kedua wa tahwifus syaitan. Adapun yang kedua mimpi yang menakutkan. Mimpi yang menakutkan ini berasal dari setan. Lupa nggak baca doa, saking capeknya nggak mandi, nggak wudu, nggak sholat isya, moro-moro langsung tidur ya. Mimpinya menakutkan. Mimpi yang menakutkan itu dari setan. Dan yang ketiga wa busra minallah. Dan mimpi yang membahagiakan, yang menyenangkan, yaitu dari Allah datangnya. Mimpinya lagi bermesraan dengan istrinya ya. Bukan bermesraan dengan gendaannya ya. Mimpinya mendapatkan hadiah emas kilogram, bukan kilometer ya. Itulah mimpi. Jadi mimpi itu ada 3. Ada yang berasal dari dirinya, terngiang-ngiang di waktu siangnya, di waktu kesibukannya, sampai malamnya ke bawah mimpi. Yang kedua ada mimpi yang menakutkan. Mimpi buruk itu asalnya dari setan. Dan yang ketiga mimpi yang membahagiakan itu asalnya dari Allah. Makanya jangan sembarangan menakwil mimpi, karena kalau sudah percaya, sudah yakin, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, kalau sudah diputuskan nih, sudah yakin nih dengan mimpinya, sesuai dengan yang mentakwil, itu akan berakibat bagi si pemimpinya. Makanya kalau bermimpi, tanyakan kepada ahlinya, jangan sembarangan nanyanya pada dukun ya. Wah, sama dukunnya dibuat-buat. Oh, ada yang benci nih sama kamu. Aku tadi malam mimpi sapi, mimpi anjing. Oh, ada yang iri nih, ada yang benci nih sama kamu. Hati-hati, yang membenci kamu, yang iri sama kamu ini dekat, gak jauh-jauh. Yang dituduh akhirnya tetangganya ya. Padahal itu dari setan. Aku tadi malam mimpi dipatok ular. Oh, hati-hati, ada yang iri. Siapa yang iri? Oh, di sebelah utaramu.
Akhirnya tetangganya suudzon pada tetangganya. Kalau itu dipercaya kemudian diyakini, berakibat fatal bagi si pemimpi. Dan juga kalau pergi ke dukun nih, tandanya orang itu tidak beriman, ya, bisa kafir. Qudiyal amru, keputusan itu kalau sudah ditok nih akan terjadi. Makanya hati-hati dengan mimpi, jangan bertanya kepada sembarangan orang. Carilah orang yang dipercaya. Siapa? Orang-orang yang beriman, orang yang solehah. Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul soleh, yang betul-betul soleha. Tanyakan kepada mereka. Karena kata Kanjeng Nabi, ru'yal mu'mini juz'un. Ru'yal mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an min nubuwati. Ru'yal mu'mini, mimpinya orang yang mukmin, juz'un adalah satu min sittati dari 6 wa arba'ina 46 juz'an dari satu tanda-tanda dari kenabian. Jadi mimpinya orang mukmin ini salah satu dari 46 min nubuwati, dari tanda-tanda kenabian. Jadi kalau orang mukmin yang bermimpi atau kita bertanya kepada orang mukmin tentang mimpi kita, itu salah satu dari 46 dari tanda-tanda kenabian. Jadi Kanjeng Nabi juga mempercayai tentang mimpi. Ru'yal mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an min nubuwati. Jadi mimpinya orang yang beriman adalah salah satu dari 46 tanda-tanda dari kenabian. Kelebihan dari nabi, mukjizat dari para nabi, yaitu bisa mentakwil dari mimpi. Termasuk Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya kita jangan sembarangan bertanya tentang mimpi, tafsir tentang mimpi kepada selain ahlinya, kepada selain orang-orang yang beriman. Kalau selain orang-orang yang beriman, pastinya akan tambah jauh keimanannya, akan tambah jauh dari Allah. Sebaliknya, kalau kita bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada orang yang beriman, kepada kiai, kepada ulama yang mumpuni di bidangnya, mimpi itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu akan membuat bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah meyakini sebuah mimpi, pasti mimpi itu akan menjadi kenyataan. Makanya hati-hati. Kalau kita salah menafsirkan mimpi, ternyata mimpinya buruk, diartikan dengan buruk pula, maka berakibat buruk dalam kehidupan. Kalau tafsirnya atau takwil dari mimpi itu menyenangkan, membahagiakan, maka akan berdampak bahagia dalam
kehidupan. Makanya hati-hati dalam mentakwil mimpi, menafsirkan mimpi. Tanyalah langsung kepada ahlinya. Namun jangan dikit-dikit bertanya, akhirnya membosankan. Banyak bertanya membosankan. Lakukan apa yang ditakwilkan oleh kiai, yang ditakwilkan oleh ulama, lakukan. Belum melakukan sudah bertanya lagi. Lakukan. Hati-hati dengan fitnahan setan melalui mimpi yang niatnya untuk menjerumuskan, melemahkan iman dari seseorang. Karena mimpi itu tadi dibagi tiga. Yang pertama hadisun nafsi, wa tahwifus syaitan, wa busra minallah. Jadi mimpi itu ada tiga ya. Mimpi dari dirinya sendiri karena kecapean, dari siangnya sibuk, akhirnya ke bawah dalam mimpi. Ada juga mimpi dari setan, yaitu menakutkan, yang ingin melemahkan iman dari seorang hamba. Makanya hati-hati. Dan yang ketiga, mimpi yang baik, yang membahagiakan, itu asalnya dari Allah. Raihlah mimpi. Raihlah mimpi dengan cara memantaskan diri ini. Raihlah mimpi dengan cara memantaskan diri ini. Kejarlah mimpimu, raihlah mimpimu dengan cara memantaskan diri ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.